Kadapa Lovers, kita ketemu lagi di playlist dibacain. Sebelumnya Mimin mau minta maaf karena 3 hari Mimin absen bacain playlist dibacain karena Mimin lagi nggak enak badan. Ternyata di masa pandemi seperti ini tuh jaga imun penting banget ya. Jadi buat Kadapa Lovers, jangan lupa untuk tetap berolahraga dan jaga imun kalian. Di playlist dibacain kali ini, aku bakal ngelanjutin bacain novel Khalil Gibran, Sayap-Sayap Patah, yang diterjemahkan oleh Mbah Sapardi Djoko Damono, di mana sekarang aku bakal bacain episode 8, part 1. Judulnya di sini Di Hadapan Tahta Kematian. Tapi sebelum aku bacain ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment. Episode 8, part 1, Di Hadapan Tahta Kematian. Beginilah ceritanya. Perkawinan dewasa ini adalah olok-olok yang pengaturannya berada di tangan orang-orang muda dan orang tua. Di banyak negara laki-laki muda menang, sementara orang tua kalah. Perempuan dipandang sebagai barang dagangan, dibeli dan diserahkan dari satu rumah ke rumah lain. Dan ketika kecantikannya memudar, ia menjadi seperti sebuah alat rumah tangga tua yang ditinggalkan di sudut yang gelap. Peradaban modern telah membuat perempuan agak lebih bijaksana, tetapi telah membuatnya semakin menderita karena ketamakan laki-laki. Perempuan pada masa lalu adalah istri yang bahagia, tetapi perempuan masa kini adalah nyonya rumah yang menyedihkan. Pada masa lalu, perempuan berjalan dalam terang tanpa melihat, tetapi sekarang perempuan berjalan dengan mata terbuka di kegelapan. Ia cantik dalam ketidaktahuannya, berbudi luhur dalam kesederhanaannya, dan kuat dalam kelemahannya. Sekarang ia menjadi buruk rupa dalam kepintarannya, dangkal, dan tak berperasaan dalam pengetahuannya. Apakah akan datang saat ketika kecantikan dan pengetahuan, kepintaran dan kebaikan budi, dan kelemahan tubuh dan kekuatan roh dipersatukan dalam diri seorang perempuan? Aku salah seorang dari mereka yang percaya bahwa perkembangan rohani adalah hukum dalam kehidupan manusia. Tetapi pendekatan pada kesempurnaan berjalan pelan dan menyakitkan. Jika seorang perempuan mengangkat dirinya dalam satu hal dan tertinggal dalam hal lain, itu karena jalan kecil yang tidak rata yang membawanya ke puncak gunung tidak bebas dari serangan para pencuri dan gerombolan serigala. Generasi aneh ini hadir antara tidur dan berjalan. Di tangannya tergenggam tanah masa lalu dan benih masa depan. Namun kita menemukan di setiap kota seorang perempuan yang melambangkan masa depan. Di kota Beirut, Selma Karami adalah lambang masa depan perempuan timur. Tetapi, seperti banyak perempuan yang hidup lebih maju daripada zaman, ia menjadi korban masa kini. Dan seperti bunga yang direnggut dari tangkainya dan dihanyutkan oleh aliran sungai, ia berjalan dalam iring-iringan memilukan dari mereka yang dikalahkan. Mansur Baigalib dan Selma menikah dan hidup bersama di dalam sebuah rumah indah di Ras Beirut, tempat semua orang kaya terhormat bermukim. Faris Effendi Karami ditinggalkan di rumahnya yang sepi, di tengah-tengah kebun bunga dan buahnya seperti gembala kesepian di antara kawanan ternaknya.
Hari-hari dan malam-malam pernikahan yang riang sudah lewat. Tetapi bulan madu meninggalkan kenangan akan saat-saat kepedihan yang pahit. Seperti perang meninggalkan tengkorak dan tulang belulang di medan pertempuran. Keagungan perkawinan timur mengilhami hati laki-laki dan perempuan muda. Tetapi kesudahannya bisa menjatuhkan mereka seperti batu gerinda ke dasar laut. Kegembiraan mereka seperti jejak kaki di pasir yang hanya bertahan sampai jejak itu dihapus oleh gelombang. Musim semi sudah pergi, dan juga musim panas dan musim gugur. Tetapi cintaku untuk Selma semakin hari semakin besar, sampai cinta itu menjadi semacam penyembahan bisu. Perasaan yang dimiliki seorang anak yatim terhadap jiwa ibunya di surga. Kerinduanku menjadi kepedihan yang buta dan yang tak bisa melihat apapun selain dirinya. Dan nafsu yang mengeluarkan air mata dari mataku digantikan oleh kebingungan yang mengisap darah dari jantungku. Dan desah kasih sayangku menjadi doa tetap untuk kebahagiaan Selma dan suaminya dan damai bagi ayahnya. Harapan-harapan dan doaku sia-sia saja, karena penderitaan Selma merupakan sakit di dalam yang hanya bisa disembuhkan oleh kematian. Mansur B. adalah laki-laki yang mendapatkan semua kemewahan hidup dengan sangat mudah. Walau begitu, ia tetap saja tak puas dan serakah. Setelah menikahi Selma, ia menyia-nyiakan ayah istrinya dalam kesepian dan mendoakan kematiannya supaya ia bisa mewarisi kekayaan yang ditinggalkannya. Watak Mansur B. serupa dengan pamannya. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah uskup itu mendapatkan semua yang diinginkannya secara rahasia. Di bawah perlindungan jubah eklesiastikalnya dan salib emas yang tergantung di dadanya. Sementara kemenakannya melakukan segalanya secara terbuka. Uskup pergi ke gereja pagi hari dan menghabiskan sisa harinya mencuri dari para janda, yatim piatu, dan orang-orang berpikiran bodoh. Tetapi Mansur B. menghabiskan harinya mengejar kenikmatan dunia. Hari Minggu, Uskup Bolas Galib mengkhotbahkan kitab Injil. Tetapi pada hari-hari lain ia tidak pernah melaksanakan apa yang dikhotbahkannya. Menyibukkan diri dengan intrik politik di daerahnya. Dan dengan wibawa dan pengaruh pamannya, Mansur B. membuat hal itu urusannya untuk mengamankan keuntungan politis bagi mereka yang bisa memberikan uang sogok memadai. Uskup Bulos adalah pencuri yang menyembunyikan diri di bawah lindungan malam hari. Sementara kemenakannya, Mansur B. adalah seorang penipu yang berjalan dengan gagah pada siang hari. Namun, masyarakat negara-negara timur mempercayainya sedemikian seperti mereka. Serigala dan tukang daging yang menghancurkan negara mereka karena ketamakan dan menghancurkan tetangga mereka dengan tangan besi. Mengapa aku memenuhi halaman-halaman ini dengan serentetan kata tentang pengkhianat negara miskin dan bukannya menyimpan semua ruang untuk kisah perempuan menderita patah hati? Mengapa aku menitikkan air mata bagi orang-orang yang tertindas dan bukannya menyimpan semua air mataku bagi kenangan akan seorang perempuan lemah yang hidupnya direnggut oleh gigi-gigi kematian? Akan tetapi, pembaca yang kukasihi, apakah kalian tidak berpikir
bahwa perempuan seperti itu bagi sebuah negara yang ditindas oleh para pendeta dan penguasa? Apakah kalian tidak percaya bahwa cinta yang dihalangi yang membawa seorang perempuan ke kuburan adalah seperti keputusasaan yang meliputi manusia di bumi? Seorang perempuan bagi negara adalah seperti cahaya bagi lampu. Apakah cahaya itu tidak akan redup jika minyak dalam lampu berkurang? Musim gugur pergi, dan angin meniup daun-daun kuning dari pohon-pohon, membuka jalan bagi musim dingin yang datang menderu dan menangis. Aku masih berada di kota Beirut tanpa pendamping yang menyelamatkan impian-impianku, yang akan mengangkat semangatku ke langit dan kemudian menguburkannya dalam-dalam di dada bumi. Roh yang penuh duka menemukan ketenangan dalam kesendirian. Ia membenci orang, seperti kijang yang terluka menjauhi kawanannya dan hidup di gua sampai ia sembuh atau mati. Suatu hari, aku mendengar bahwa Faris Effendi sakit. Aku meninggalkan kesendirianku dan berjalan menuju kediamannya. Mengambil jalan baru, jalan sepi di antara pohon-pohon zaitun, menghindari jalan utama dengan bunyi cericit roda-roda kereta. Tiba di rumah orang tua itu, aku masuk dan menemukan Faris Effendi terbaring di tempat tidurnya, lemah dan pucat. Matanya dalam dan tampak seperti dua lembah yang gelap dan dalam yang dihantui oleh hantu rasa sakit. Senyum yang selalu menghidupkan wajahnya tercekik oleh rasa sakit dan derita. Dan tulang-tulang tangannya yang lembut tampak seperti cabang-cabang telanjang yang bergetar karena badai. Ketika aku mendekatinya dan menanyakan kesehatannya, ia memalingkan wajah pucatnya ke arahku. Dan bibirnya yang gemetar muncul senyum, dan ia berkata dengan suara lemah, "Pergi, pergi anakku. Pergilah ke ruang yang lain dan hibur Selma dan bawa ia untuk duduk di sisi tempat tidurku." Aku memasuki ruang yang berdekatan dan menemukan Selma berbaring di atas sebuah dipan, menutupi kepalanya dengan tangannya dan menyembunyikan wajahnya dengan bantal agar ayahnya tidak akan mendengar ia menangis. Perlahan mendekat, aku mengucapkan namanya dengan suara yang lebih seperti desahan daripada bisikan. Ia bergerak penuh rasa takut, seolah ia telah diganggu dalam sebuah mimpi mengerikan, dan duduk memandang kepada aku dengan mata berkaca-kaca, ragu apakah aku hantu atau makhluk hidup. Setelah keheningan yang dalam yang membawa kami kembali ke sayap-sayap kenangan pada jam itu, ketika kami mabuk oleh anggur cinta, Selma menghapus air matanya dan berkata, "Lihat, bagaimana waktu telah mengubah kita. Lihat, bagaimana waktu telah mengubah jalan hidup kita dan meninggalkan kita di reruntuhan ini. Di tempat ini musim semi mempersatukan kita dalam ikatan cinta. Dan di tempat ini kita bersama-sama di hadapan tahta kematian. Betapa indahnya musim semi, dan betapa mengerikannya musim dingin." Berbicara demikian, ia menutupi wajahnya kembali dengan tangannya seakan ia sedang melindungi matanya dari hantu masa lalu yang berdiri di hadapannya.
Aku meletakkan tanganku di kepalanya dan berkata, "Mari Selma, biarlah kita menjadi skuad menara menghadapi badai. Mari kita berdiri layaknya prajurit gagah berani di hadapan musuh dan mulut senapan. Jika terbunuh, kita akan mati sebagai syuhada. Dan jika menang, kita akan hidup sebagai pahlawan." Menghadapi halangan dan kesulitan lebih mulia daripada mundur mencari ketenangan. Kupu-kupu yang melayang-layang di seputar lampu sampai mati lebih mengagumkan daripada tikus mondok yang hidup dalam terowongan gelap. Mari Selma, mari menyusuri jalan sulit ini dengan gagah. Dengan mata kita menghadapi matahari, supaya tidak melihat tengkorak dan ular di antara batu-batu dan duri. Jika rasa takut akan menghentikan kita di tengah jalan, kita hanya akan mendengar ejekan dari suara-suara malam. Tetapi jika mencapai puncak gunung dengan gagah berani, kita akan menyatu dengan roh-roh surgawi dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, dan singkirkan kepedihan dari wajahmu. Bangkit, dan mari kita duduk di tempat tidur ayahmu, karena hidupnya bergantung pada hidupmu, dan senyummu adalah satu-satunya obat. Dengan penuh kasih sayang ia memandangku dan berkata, "Apakah kau memintaku untuk bersabar, sementara kau sendiri juga memerlukan itu? Akankah orang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lain? Atau akankah orang sakit memberikan obat kepada orang sakit lain, padahal ia sendiri yang membutuhkannya?" Ia bangkit. Kepalanya tertunduk ke arah depan dan kami berjalan ke kamar orang tua itu dan duduk di sisi tempat tidurnya. Selma memaksakan sebuah senyum dan pura-pura bersabar, dan ayahnya berusaha membuat anak perempuannya percaya bahwa ia merasa lebih baik dan semakin kuat. Tetapi baik ayah maupun anak perempuan itu sangat menyadari kepedihan masing-masing dan mendengar desahan tanpa suara. Mereka seperti dua kekuatan yang setara, sama-sama secara diam-diam saling tidak tahan. Hati sang ayah meleleh karena keadaan anak perempuannya yang memilukan. Mereka adalah dua jiwa murni, yang satu akan pergi dan yang lain hancur oleh duka cita. Berangkulan dalam cinta dan kematian, dan aku berada di antara keduanya dengan hatiku sendiri yang tidak tenang. Kami 3 orang berkumpul dan dihancurkan oleh tangan nasib. Seorang tua seperti tempat tinggal yang dihancurkan oleh banjir. Seorang perempuan muda yang lambangnya adalah bunga lili yang ditebas oleh sabit bertepi tajam. Dan seorang laki-laki muda yang seperti pohon muda lemah, dibengkokkan oleh timbunan salju. Dan semua kita adalah mainan di tangan nasib. Faris Effendi bergerak perlahan dan menjulurkan tangannya yang lemah ke arah Selma. Dan dengan suara lembut dan penuh cinta berkata, "Pegang tanganku sayangku." Selma memegang tangannya. Kemudian ia berkata, "Aku sudah cukup lama hidup, dan aku sudah menikmati buah-buah musim kehidupan.
Aku sudah mengalami semua tahapan dengan ketenangan hati. Aku kehilangan ibumu ketika kau berusia 3 tahun dan ia meninggalkanmu sebagai harta teramat berharga di pangkuanku. Aku menyaksikanmu tumbuh dan wajahmu adalah tiruan ciri-ciri milik ibumu seperti bintang-bintang yang terpantul di kolam yang tenang. Sifatmu, kepandaianmu, dan kecantikanmu seperti ibumu. Bahkan sikapmu berbicara dan gerak-gerikmu. Kau adalah satu-satunya penghiburku dalam hidup ini, karena kau adalah citra dari ibumu dalam setiap perbuatan dan kata. Sekarang aku sudah semakin tua, dan satu-satunya tempat istirahatku adalah di antara sayap-sayap lembut kematian. Tenanglah anakku terkasih, karena aku sudah hidup cukup lama untuk menyaksikanmu sebagai perempuan dewasa. Berbahagialah karena aku akan hidup di dalam dirimu setelah kematianku. Kepergianku hari ini tidak akan ada bedanya dari kepergianku besok atau sehari sesudahnya karena hari-hari kita menghilang seperti daun-daun musim gugur. Jam kematianku mendekat dengan cepat dan jiwaku sangat berhasrat untuk dipersatukan dengan ibumu. Ketika ia menuturkan kata-kata ini dengan lembut dan penuh cinta, wajahnya bercahaya. Lalu ia pun menaruh tangannya di bawah bantal dan mengeluarkan sebuah gambar kecil dalam bingkai emas. Dengan matanya tertuju pada potret kecil itu, ia berkata, "Mari Selma, mari kita lihat ibumu di gambar ini." Selma menghapus air matanya dan setelah Selma memandang gambar itu, ia menciumnya berulang-ulang dan menangis. "Oh ibuku terkasih, oh ibuku." Lalu, ia menempatkan bibirnya yang bergetar pada gambar itu, seolah berharap untuk menumpahkan jiwanya ke dalam gambar itu. Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah ibu. Dan panggilan yang paling indah adalah ibuku. Kata itu penuh dengan harapan dan cinta. Kata yang indah yang keluar dari kedalaman hati. Ibu adalah segalanya. Ia adalah penghibur dalam duka, harapan dalam penderitaan, dan kekuatan dalam kelemahan. Ia adalah sumber cinta, belas kasihan, simpati, dan pengampunan. Ia yang kehilangan ibu, kehilangan jiwa murni yang memberkati dan menjaganya terus-menerus. Oke, gimana Kadapo Lovers dengan episode 8 part 1-nya? Sedih sekali ya. Ternyata di episode 8 part 1 ini, Selma Karami ini udah menikah sama Mansur. Dan dia dipertemukan lagi sama si tokoh aku yang waktu itu si tokoh aku lagi pergi ke rumahnya ayahnya Selma, ke rumah Faris Effandi. Dan di sana ia bisa tahu betapa menyedihkannya hari-hari Selma setelah ia menikah, dan itu secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya betapa besarnya rasa cinta Selma terhadap tokoh si aku dan juga sebaliknya. Sekalipun waktu sudah banyak yang terlewati, musim-musim terlewati, tapi perasaan mereka tetap sejak awal tetap sebesar itu. So,
Buat Kedapur Lovers yang penasaran dengan episode selanjutnya, episode 8 part 2, itu adalah part terakhir. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, and comment, dan hidupkan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia Kadapur Official. Bye!